berteman dengan siapa saja ya monggo, so silakan, tidak ada larangan gitu kan. Cuman untuk lebih intens atau lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat DPM 99. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait masa depan tentunya. Nah, kebetulan ini juga sudah ada sahabat kita eh Iksan Nur Alim namanya. Dan kebetulan ini pun juga kenapa kita kontenkan karena memang banyak ide-ide berlian yang memang mungkin ini bisa apa ya namanya bisa membantu rencana-rencana kalian yang sedang pengen merintis usaha. Dari stylist sih bisa kalian lihat sendiri udah kayak tugas ronda. Oke, kita langsung saja ya. Subscribe dulu yang belum subscribe dan komen di kolom komentar, like, share, nyalakan tombol loncengnya. Oke, Bro. Tadi sih obrolannya menarik. Ini dadakan ya, tidak ada konsep, tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, karena memang ini adalah satu tim dengan kita, alhamdulillah. Artinya kita akan sharing bagaimana caranya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sekarang kita sedang laksanakan. Tentu itu tidak cukup dengan pemikiran satu orang ataupun dua orang saja. Karena kalau sudah berbicara tim, ini harus seluruhnya kerja. Bagaimana mewujudkan rencana tersebut. Nah, tadi Iksan ini teman-teman dia untuk apa ya, insting marketnya ini sangat luar biasa. Akan tetapi kelemahan daripada Iksan ini, dia hanya sebatas memiliki plan, tapi untuk eksekusinya kadang banyak kali alasannya seperti itu. Nah, maka dari itu kita tuh pengen ketika nih Iksan punya plan juga ikut serta eksekusinya gitu ya, bukan sekedar memikirkan bagaimana caranya gitu kan. Karena kalau terus-terusan pertanyaan bagaimana caranya tanpa ada eksekusi ya percuma gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi kita ngobrol masalah mau makan pasar daripada kawasan industri ya. Nah, sistemnya sendiri gimana tuh, Cang? awalnya gini, apa yang akan kita jual. Hmm. Di sini kita mau jual helm. Ya. Ya sebenarnya sih mau jualan apa saja. Asalkan itu memang ini dibutuhkan sama market sama pasar. Itu bisa di copy paste dari orang-orang yang sudah sukses yang dulu. Misalkan contoh, apa yang sudah saya alami ketika dulu main di dunia telekomunikasi. Saya sebut saja provider Telkomsel. Itu kebetulan saya megang untuk promo customer base new. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya, karena ini forumnya ngobrol santai saja sih teman-teman ya. Ngobrol santai. Nah, ngobrol santai Terkait pengalaman yang pernah saya alami dulu di dunia telekomunikasi, terutama Telkomsel lah ya, provider Telkomsel. Kebetulan saya dipercaya waktu itu megang promo ke daerah customer base, targetnya itu industrial. Kenapa industrial? Dan kenapa hal itu ingin besar harapan di copy paste di dunia helm tentunya. Yang sekarang lagi mulai booming nih. Yeah. Sebenarnya helm itu kan penggunanya kan tidak tua atau muda. Yang penting dia mengendarai roda dua motor ya. Sepeda pun ada helm. Ya kan? Yeah. Ya kita mah di motor lah. Yang lebih intinya saat ini masih di motor. Tidak menutup kemungkinan di sepeda juga insya Allah kan. Yeah. Market yang pengen kita garap, terutama saya, planning saya gitu ya Pak, itu mah bisa diikutin sama teman-teman yang lainnya monggo karena belum ada hak cipta, bebas. Asalkan ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Iya, betul. Karena kalau kita tidak meniru, dan semua orang semuanya lah gitu, pasti ada tiru dari orang. Bener. Cuman kitanya memodifikasi gimana kitanya. Nah, kenapa industrial? Karena di industrial itu pabrik lah ya, karyawan pabrik itu kan banyak. Setiap karyawan itu kan pasti punya motor. Yang mobil pun ada, tapi mayoritas kan pakai motor. Kalau sudah berbicara pakai motor berarti kan pasarnya helm, ya kan? Pasti pengen punya helm. Kemungkinan besar bisa masuk ya. Ya. Nah, caranya seperti apa? Planning pertama, kalau kita belum berani datang ke pabrik, ya ke perusahaannya gitu ya, yang ada karyawannya itu, kita gelar di tempat keramaian yang biasanya karyawan ngumpul. Contoh, kantin di saat jam istirahat. Kalau memang akan ada beberapa perusahaan yang memang pas jam istirahat kantinnya bebarengan. Contoh kasus di daerah Karawang lah, BIC, Cikampek lah ya. Itu ada kantin untuk semua orang.
Yang kedua, bisa kita garap di tempat ibadah. Contoh, saya Muslim. Contoh ketika hari Jumat, orang berbondong-bondong akan ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Kita bisa gelar di situ. Pasarnya luas. Mau gelarnya karyawan, ini ntar dulu nih, gelarnya di tempat ibadahnya atau di luar? Di luar ada. Harus jelas dong. Ada. Kalau misalkan teman-teman bisa cek sambil main, sambil keliling, cek deh di setiap masjid yang mengadakan sholat Jumat pasti ada yang ngegelar. Entah itu jualan makanan, minuman, apapun ada. Palu gada tuh di situ. Palu mau gua ada ya. Nah, itu yang konvensional. Ya artinya tidak formal. Kalau yang formalnya kita bisa kerjasama dengan koperasi. Setiap perusahaan saya yakin pasti ada koperasinya. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Di setiap koperasi itu kan biasanya ada simpan pinjam, ada kredit. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Caranya sendiri? Kita datangin si pengurus koperasi. Biasanya itu bisa langsung ke bagian koperasi, kepala koperasinya bisa langsung datang. Nah, datang, bikinlah kita MOU. Caranya seperti apa ya silakan. Entah itu mau bagi hasil atau gimana gitu, atau mau di-up keuntungan silakan ambil ke mereka, yang penting saran ke kita sesuai harga cash. Gitu. Dari koperasi ke karyawan ya silakan. Soalnya koperasi ada wewenang untuk motong gaji karyawan ketika dia meminjam, entah itu elektronik, motor atau apalah gitu. Itu ada wewenangnya si koperasi itu. Nah, kita bisa masuk di situ. Dulu yang saya lakukan di Telkomsel seperti itu. Tapi kita kan bentuknya kan perdana, kartu SIM card itulah sama isi pulsa. Yang nominalnya murah, nggak nyampe kayak gini lah ya, helm-helm kita lah. Nggak yang premium amat dulu Telkomsel. Paling 100.000, 50.000. Nah, kalau ini kan perusahaan 700, ada yang 500 gitu kan. Bakal yang lebih kan. Nah, itu bisa dibantu dengan si pihak koperasinya. Oh gitu ya. Berarti kan ini biar nanti teman-teman yang mengerti apa yang kita obrolkan ini juga bisa menyimpulkan, oh iya, ide yang lu keluarin ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman subscriber Dapa tentunya. Nah, caranya kan kita harus, katakanlah kita harus datangin atau silaturahim dengan pihak si pengurus koperasi, ya kan? Apapun itu barangnya, kita nggak berbicara helm aja ya. Apapun panci pun bisa, Pak. Apa? Panci bisa. Panci. Ini kita nggak berbicara hanya sebatas ruang lingkup helm saja, melainkan kalau teman-teman ada usaha yang memang sekiranya itu ada prospek ketika kalian coba kerjasama dengan yang namanya perusahaan-perusahaan ya. Karena bagaimanapun juga ketika zaman sekarang gitu kan, kalau kita nggak sambil jemput bola tentu kita ketinggalan ya. Akan terus jalan di tempat apapun itu bisnisnya, kecuali kalau mungkin kalian memiliki modal yang cukup lebih besar ya gitu kan. Nah, kemudian seperti tadi kan katakanlah digelar di kantin halamannya, kemudian di halaman masjid ya ketika jam-jam tertentu gitu kan. Nah, apakah semudah itu kita eksekusi penggelaran barang kita yang tadi saya sebutkan? Sebenarnya sih kalau dibilang mudah atau tidak, balik lagi ke diri kita. Mau atau enggak, maksudnya kalau nah seperti izin lah sederhananya. Kalau ke masjid, kalau bisa sebelum pas mau sholat itu sudah standby di situ. Terkait minta izin ke pengelola masjid, biasanya ada tukang parkir di situ. Bisa koordinasi dengan mereka. Nah, kalau ke instansi, ke pabriknya, mau ke koperasi, security biasanya. Nah, itu pintar-pintar kita. Kadang-kadang ketika kan kita kalau misalkan contoh kita mau datang ke PT Honda HPM motor nih, kita nggak kenal dong siapa bertanggung jawab di situ di koperasinya, kan kita nggak kenal, nggak tahu, bahkan namanya juga nggak tahu. Betul. Begitu datang mau ketemu, bikin janji nih, appointment nih, saya mau ketemu dengan kepala koperasi, pasti ditanya sudah bikin janji atau belum. Bego-begoan aja lah, pura-puranya kita sudah kenal, sudah bikin janji, sudah telepon, bubuh itu ditelepon nggak aktif. Bro, sini bro. Duduk sini bang. Ini juga raja helm nih, raja helm retail ini. Iya, nggak apa-apa bro, sini aja. Gua nggak ngulik-ngulik lu kok. Gua mau ngulik sini bang aja gitu. Calik.
kita SKSD sama security-nya. Apa tuh SKSD? SKSD sok langsung dekat aja. Oh gitu. Pura-puranya kita sudah kenal, sudah ketemu, sudah bikin janji lah apalah segala macam. Tapi kita datangnya pun pas jam-jam tertentu, jam istirahat. Karena biasanya pengurus koperasi itu pun karyawan, Iya. pegawai, misalkan HPM gitu kan, dia pun entah itu produksi, entah itu manajer, kalau jam kerja pasti ada di ruang kerjanya. Iya. Tapi kalau pas jam istirahat, pasti dia ada di ruang operasinya. Karena untuk ngurusin administrasi operasi itu ya pas jam-jam istirahat. Iya. Nah, artinya kan kita ini udah kalau kita berbicara bahasa kesehatan tuh ada yang namanya onotologi, epistemologi sama aksiologi kan. Artinya onotologinya ini adalah sebuah objek yang akan kita pasarkan. Kita udah tahu nih apa yang mau kita jual, kan begitu? Ya. Terus sasarannya juga kita targetnya udah tahu, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana caranya juga untuk kita mendapatkan sebuah tempat ya yang tadi ruang lingkupnya mungkin kawasan kan juga sudah tinggal kan action gitu kan, eksekusinya gitu kan. Nah, kalau segampang itu gitu kan, mungkin udah banyak kali. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita yang baru terjun, itu nggak langsung begitu ketok pintu langsung open. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan? Ya, milik rezeki kan nggak ada yang tahu. Ya. Tapi ketika kita sudah action, sudah jalan, ditolak nih, datang lagi, tolak lagi, datang lagi. Kayak kita mau PDKT bang, sama cewek. Bahkan nggak pernah PDKT soalnya. Mengutarakan cinta lah, datang ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Paling ntar cewek ngomong goblok amat sih. Berarti kalaupun tolak diterima pun itu ada unsur keterpaksaan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting hasil. Karena melas kasihan tadinya kan awalnya kan begitu kita datang memang kita datang bukan mau nipu, kita mau informasikan bahwa saya punya produk yang bagus, asal jangan niatnya mau nipu aja. Iya. Pasti ada jalan. Ketika kita ada kemauan, dan ada jalan ya. Laksanakan pasti ada jalan. Iya. Pertanyaannya, kalau tadi menyimak dari kata-kata bijak lu, ada kemauan pasti ada jalan. Kenapa lu nggak jalanin? Bukan nggak mau ngejalanin, Pak. Apa tuh? Gini, setiap apa yang kita planningkan, pasti ada kekurangan di diri kita. Nah, contoh kasus begini, dari sebuah motor itu tidak semuanya silih andal gitu, maksudnya apa ya? Ngandelin. Jadi ada yang bagiannya ban roda depan, ya ban roda depan. Berarti roda belakang ya roda belakang. Berarti intinya kita itu memang butuh sesama. Iya, nggak bisa simbiosis mutualis. Nah, jadi nggak bisa solo karir ya. Tidak semua bisa dilakukan oleh diri sendiri. Contoh kasus, kereta api nih nggak akan jalan kalau nggak ada masinis. Masinis nggak akan bisa ngegas kalau belum ada lampu hijau. Lampu hijau belum bisa nyala kalau si tukang sinyal nih belum menyalakan lampu hijaunya. Ya, artinya semua hal itu kita membutuhkan pihak lain, ya, betul ya? Benar. Itu jadi tidak bisa kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, tapi ada beberapa hal juga yang memang tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, ya kan? Seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi poinnya yang ingin disampaikan ke sahabat Dava apa tuh? Saling mendukung. Saling mendukung sama teman. Makanya cari teman yang baik. Jangan salah cari teman. Baik gimana nih? Ini baik yang bisa mensupport kita. Oh gitu. Lain nu ngajongklongkeun urang gitu. Oh gitu. Tapi nu bisa ngajak orang di kapajueun. Iya, madein lah ya. Iya. Kita cari teman yang madein. Jangan madesu. Ya kan? Kalau madein itu udah pasti masa depan indah, tapi kalau madesu masa depan suram. Gua nggak ngomong ya. Jadi kalau lu yang nggak suka dengan ucapannya dia ataupun masalah madesu ini ya gua nggak ngomong gitu kan. Ya kan sama kayak ginilah paribasana. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi ke bawah wangi, ya bukannya menjelek-jelekan suatu pekerjaannya ya. Kalau kita kumpul sama tukang sampah, ya pasti ke bawah sampah. Kayak sekarang saya main sama orang yang memang pedagang helm, kabawa, kudu bisa helmnya helm gitu kan. Jadi mau tidak mau kita terus ke bawah, harus bisa ngikutin gitu. Makanya harus bisa milih-milih di situ. Berteman dengan siapa saja ya monggo, silakan, tidak ada larangan gitu kan. Cuman untuk lebih intens atau lebih kita harus bisa memilih gitu. Mana nu bakalan ngajonglokeun jeung nu henteu. Iya. Karena kan gini, banyak kasus yang terjadi mereka itu akan ada ketika kita lagi
di atas. Tapi ketika kita lagi pam, Coba nah, Tapi maaf nih, Heeh. bukan berarti kita misalkan preman mah tuh bisa diajak berteman. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk berteman itu memang semua tidak ada Dengan batasan. siapa saja. Sama siapapun, mau lintas agama pun juga nggak masalah. Tidak memandang bulu artinya Tidak, itu si ini mah gitu kan? enggak, kita tetap semua berteman Semua. humble dengan siapa saja Iya. kita berteman. Mau bagaimanapun ya monggo persilahkan. Cuman di situ ada rambu-rambu. Ketika ada yang memang sekiranya ada unsur arah yang menjerumuskan, ya kita rem lah di situ. Ya kan? Benar nggak? Betul. Ya pada dasarnya kan kita memang berteman sama siapapun, dalam arti gini, kita boleh, jangankan yang memang dari latar belakang keseharian, mau itu preman kayak mau itu apapun gitu kan, ataupun sekalipun kita boleh saja bergaul dengan, mohon maaf nih ya, yang sedang viral sekarang, Ferdy Sambo sebagai mafia gitu ya, itu sih nggak masalah kan gitu. Tapi ketika memang dia ngajak ya jangan ikut gitu kan, walaupun sifatnya dia adalah seorang pimpinan kita kan begitu. Kayak ngomong kenal nih, bisnis apa kenal nih? Iya lupa. Oke, mungkin itu saja ya. teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke sana, gua tahu ya. kagak bisa ngerem teman-teman ya. Artinya mudah-mudahan obrolan malam hari ini dengan si Icang ini bisa mendapatkan sebuah manfaat tentu bagi kita pribadi, khususnya umumnya ke teman-teman. Mudah-mudahan yang lagi memikirkan bagaimana nih ada apa menjalankan sebuah usaha apa gitu kan. Nah ini kita sih ya mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang kami obrolkan dan ambil positifnya, abaikan yang negatifnya. Tentunya seperti itu. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share juga. Apa terakhirnya? Saya bicara seperti ini sama teman-teman di sini. Kalau kata guru saya, lain ngajarkan bebek ngojay kamari. Lain ngajarkan ngojay bebek kamari gitu. Damarah teh lain bebek lain meri gitu jelema gitu. Jadi kita mah bukan menggurui, cuman sharing. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang lebih kurang tepat nih, tinggal komen kan begitu sederhana ya. Kang bagusnya seperti ini ya mangga. Semua orang punya jalannya masing-masing. Artinya ini hanya sebatas dari opini kita. Kita tidak memaksakan. Ketika opini kita seperti ini, kalian juga harus ikut. Tidak. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tentu yang tadi saya sampaikan, bagusnya ambil, jeleknya abaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.